Konflik memperebutkan kedudukan kekuasaan di antara Sultan Sepuh dan Sultan Anom terus berlangsung. Masing-masing sultan berkeinginan menjadi penguasa tertinggi di Cirebon. Akhirnya disepakati oleh Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon agar kekuasaan para sultan dalam hubungan yang sifatnya keluar, kesultanan-kesultanan di Cirebon hanya diwakili oleh seorang Sahbandar yang pada waktu itu disepakati dijabat oleh Tumenggung Raksa Negara. Hal itu dimaksudkan agar konflik internal kekuasaan yang terjadi di kesultanan-kesultanan Cirebon tidak diketahui oleh pihak asing. Namun VOC telah mencium konflik tersebut dari mata-matanya. Akhirnya Gubernur Jenderal Johannes Kompuis dan pejabat penghubung Belanda Kapten Willem de Ruyter mengirimkan utusan yang bernama Johannes de Hartog untuk menyelesaikan masalah internal di Cirebon. Dalam penyelesaian masalah tersebut, Sultan Sepuh Samsudin diwakili oleh Ki Raksa Negara, sementara Sultan Anom Badruddin diwakili Pangeran Suradinata Gamel. Tercapailah kesepakatan perjanjian tanggal 8 September 1688 yang dimediasi oleh Belanda. Isinya menegaskan bahwa ketiga penguasa Cirebon, yaitu Sultan Sepuh Samsudin, Sultan Anom Badruddin, dan Gusti Panembahan Cirebon Nasaruddin, sepakat menyerahkan wali kepengurusan Cirebon kepada Pangeran Dipati Anom, putra Sultan Sepuh dari Pangeran Ratu. Pada urusan menjalankan pemerintahan Cirebon, disepakati agar diangkat 12 mantri. Kasepuhan mendapatkan hak untuk mengangkat 5 orang mantri. Kanoman mendapatkan hak untuk mengangkat 4 orang mantri. Sementara Gusti Panembahan Cirebon diberikan hak untuk mengangkat 3 orang mantri. Lalu Sultan Sepuh dan Sultan Anom sepakat memutuskan ahli pembuat stempel yang telah diajukan oleh Ki Raksa Negara dan Pangeran Suradinata. Stempel keraton harus dibuat serupa dengan yang sudah ada pada Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Beratnya masing-masing 1 kati 2 tail dan berbentuk bulat. Perihal kewenangan Tumenggung Raksa Negara sebagai Sahbandar harus bekerja atas nama para penguasa Cirebon. Sahbandar Ki Raksa Negara bertugas untuk menerima orang-orang asing dan membuat laporan kepada Sultan Sepuh, lalu Sultan Sepuh berkewajiban meneruskan laporan yang diterimanya kepada para penguasa lainnya, yakni Sultan Anom dan Panembahan Nasaruddin Wangsakerta. Tumenggung Raksa Negara adalah salah satu tokoh kerabat keraton yang pernah menjadi anggota panitia penyusunan naskah Wangsakerta.
Perihal masalah pendapatan hasil tanah, Tumenggung Raksanegara sebagai Sah Bandar Cirebon diperkenankan untuk mengurus setengah dari pendapatan bersih hasil tanah, lalu diserahkan kepada Sultan Sepuh, dan setengahnya lagi diserahkan kepada Panembahan Nasaruddin Wangsakerta. Sementara Pangeran Suradinata Gamel diperkenankan untuk mengambil hasil tanah dari para orang-orang Sinko atau Cina untuk Sultan Anom. Perihal gelar untuk Pangeran Nasaruddin Wangsakerta, maka Sultan Sepuh dan Sultan Anom setelah berunding dengan utusan Belanda Johannes de Hartog sepakat memberikan gelar Gusti Panembahan Cirebon dengan syarat bahwa Pangeran Nasaruddin tidak boleh mengangkat diri lebih tinggi dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Gusti Panembahan Cirebon Nasaruddin diberi wewenang untuk mengurus kesejahteraan rakyat, mengangkat dan menentukan hakim, serta para mantri yang bertugas dalam suatu penyelidikan untuk ketiga cabang keluarga Kesultanan Cirebon. Sultan Kanoman ke-1 Muhammad Badruddin Kartawijaya memiliki 2 orang putra dari permaisuri yang berbeda, yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putra pertama dari permaisuri kedua, yaitu Ratu Sultan Panengah, dan Pangeran Dipati Halal Rudin atau dikenal dengan nama Kadirudin sebagai putra keduanya dari permaisuri ketiga yang bernama Nyimas Ibu. Pada tahun 1696, Pangeran Adipati Kaprabon mendirikan Kaprabonan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Kedua putranya ini sepakat untuk melakukan Liesdelik Verset atau perlawanan diam-diam terhadap kekuasaan Kompeni Belanda. Perjuangan melawan penjajah Belanda dengan strategi Liesdelik Verset atau perlawanan diam-diam menemukan tantangan setelah Belanda pada tahun 1699 mengangkat Letnan Jacob Palem sebagai seorang pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Tahun 1697, warga Cirebon kembali berduka karena pada saat itu Sultan Sepuh Samsudin Martawijaya meninggal dunia. Sultan Sepuh Martawijaya meninggalkan 2 putra, yaitu Pangeran Dipati Anom sebagai putra pertama dan putra keduanya bernama Pangeran Arya Adiwijaya. Kedua pangeran inilah yang kemudian akan menggantikan Sultan Sepuh untuk memimpin Keraton Kasepuhan. Namun, sebelum Sultan Sepuh wafat, ia tidak sempat menetapkan penggantinya, sehingga kedua putranya berseteru untuk menjadi sultan di Kasepuhan karena masing-masing merasa berhak untuk menggantikan ayahnya. Tentu Pangeran Dipati Anom merasa paling berhak untuk meneruskan tahta ayahnya,
karena dialah putra tertua dari Sultan Sepuh Samsudin Martawijaya. Pemikiran ini ditolak oleh Pangeran Arya Adiwijaya karena menurutnya ia pun selama ini selalu aktif membantu tugas ayahnya. Untuk meredakan perseteruan tersebut, dilakukanlah perjanjian dengan ditengahi oleh VOC di Batavia pada tanggal 4 Agustus tahun 1699. Masalah utama dalam perjanjian ini adalah pembagian hak waris akan tahta Sultan Sepuh kepada kedua putranya. Perjanjian ini menekankan kembali isi perjanjian 8 September 1688. Ditambahkan perjanjian tentang pergantian sultan jika ada sultan yang meninggal. Lalu klausul berkenaan dengan pribawa atau derajat paling tinggi di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon dan permasalahan warisan serta tahta Sultan Sepuh Samsudin Martawijaya. Dengan timbulnya perjanjian ini membuat Pangeran Dipati Anom akhirnya mengalah dan kekuasaan Sultan Sepuh dibagi dua dengan Pangeran Adiwijaya. Atas dasar pribawa berdasarkan perjanjian 1699 itu menentukan bahwa derajat paling tinggi di antara seluruh keluarga besar Kesultanan Cirebon ditempati oleh Sultan Anom ke-1, Sultan Muhammad Badruddin Kartawijaya. Kemudian Pangeran Tohpati Nasaruddin Wangsakerta menduduki tempat kedua, dan kedua putra almarhum Sultan Sepuh Samsudin Martawijaya, yaitu Pangeran Dipati Anom Tajul Arifin Jamaluddin dan Pangeran Adiwijaya Abil Mukarram Komarudin, sederajat berada di tempat ketiga. Akhirnya, kedua putra Sultan Sepuh Samsudin Martawijaya ini secara bersama-sama menjalankan pemerintahan Kesultanan Kasepuhan dengan dipecah menjadi dua kesultanan. Kesultanan Kasepuhan dipimpin oleh Pangeran Adipati Anom dengan gelar Sultan Raja Tajul Arifin atau Sultan Sepuh kedua, dan Kacirebonan dipimpin oleh Pangeran Adiwijaya bergelar Pangeran Arya Cirebon. Pangeran Arya Adiwijaya kemudian membentuk keratonnya sendiri bernama Kacirebonan. Dengan terbaginya Kesultanan Kesepuhan ini menandakan Kesultanan Cirebon menjadi 3 kesultanan, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan yang secara bersamaan memimpin wilayah Cirebon. Sementara itu, Belanda setelah melakukan monopoli dagang terhadap Cirebon dengan alasan perjanjian persahabatan itu ikut campur memperkeruh internal kesultanan di Cirebon dengan turut serta dalam hal pribawa yang sebelumnya tidak terlalu meruncing. Hal tersebut dibuktikan
pada saat kedatangan awal Belanda ke Cirebon tahun 1681. Pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh 3 orang penguasa, yang berarti posisi ketiganya diakui oleh Belanda. Akhirnya Belanda mengangkat Jacob Palem sebagai pejabat penghubung untuk wilayah Cirebon. Dalam buku sejarah Cirebon, Pangeran Sulaiman Solendraningrat bahkan mengatakan jika kekuasaan kesultanan di Cirebon pada tahun 1700 telah habis sama sekali secara politik dengan adanya pengangkatan Letnan Jacob Palem. Pada tahun 1701, Belanda kemudian menunjuk seorang pedagang bernama Jacob Heijmans sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan di Cirebon. Pada tahun 1703, Sultan Anom ke-1 Badruddin Kartawijaya wafat. Maka Sultan di Kanoman digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Raja Madurja Kadiruddin sebagai Sultan Anom kedua. Sayangnya, sumber informasi tentang masa pemerintahan Sultan Anom kedua sangatlah minim, sehingga data informasi pun masih sangat terbatas. Hal ini pun terjadi pada masa pemerintahan Sultan Anom ketiga, yaitu Sultan Anom Alimuddin yang menggantikan Sultan Anom kedua dari tahun 1744 hingga 1798 Masehi. Pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru tentang pribawa oleh Belanda, bahwa Panembahan Nasaruddin Wangsakerta menempati derajat tertinggi di antara seluruh keluarga besar Kesultanan Cirebon. Tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh ke-1, Samsudin Martawijaya, yaitu Sultan Sepuh kedua Tajul Arifin dan Sultan Kacirebonan ke-1 Abil Mukaram Komarudin Arya Adiwijaya. Dan tempat ketiga ditempati para putra Sultan Anom ke-1 Badruddin Kartawijaya, yaitu Pangeran Dipati Halaluddin dan Pangeran Adipati Kaprabon yang mendirikan Paguron Kaprabon pada tahun 1696, sekaligus menjadi rama guru di Paguron tersebut. Kemudian Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putra pertama Sultan Anom ke-1 dari permaisuri keduanya, yaitu Ratu Sultan Panengah, memutuskan untuk lebih memperdalam ajaran agama Islam dan menyerahkan kepemimpinan Keraton Kanoman kepada adiknya, yaitu Pangeran Dipati Halaluddin, untuk menjadi Sultan Anom kedua di Keraton Kanoman. Pada tanggal 3 November 1705, Kompeni Belanda mengeluarkan sebuah surat ketetapan agar digunakan aksara Carakan Jawa sebagai aksara tulis resmi. Ketetapan ini menurut sebagian peneliti
dikarenakan berkurangnya penggunaan aksara Sunda pada masyarakat setempat. Pada wilayah Kesultanan Cirebon, surat ketetapan Belanda tersebut resmi berlaku setelah dikeluarkannya surat yang meratifikasi ketetapan Belanda tersebut oleh para penguasa Cirebon pada tanggal 9 Februari 1706. Secara perlahan, penggunaan aksara Sunda dan juga rikasara Cirebon digantikan oleh carakan Jawa. Dalam sebuah naskah dari desa adat Gamel Sarabahu di Cirebon, dijelaskan bahwa hilangnya rikasara Cirebon secara berangsur-angsur setelah dikeluarkannya surat ratifikasi Kesultanan Cirebon, yang menemui titik puncaknya waktunya bertepatan dengan dikaburkannya sejarah Cirebon oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang dalam naskah peristiwa itu disebut Kalpariksa Jatining Cirebon.